Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Ya. Jadi kalau seandainya umat ini saudara-saudara memahami salat, itu sudah beres. Semua masalah-masalah dunia dan akhirat itu dapat diselesaikan oleh Allah SWT. Ya. Jadi kalau seandainya manusia ini faham, dengan sholat sini saja seluruh amalan-amalan kita ini kita lakukan, maka semuanya dibereskan oleh Allah SWT. Hanya dengan sholat saja. Ya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ya, sholat ini sudah mencakup seluruhnya. Jadi sholat ini saudara-saudara sudah mencakup keseluruhannya dalam amal agama. Dalam sholat ini ada dakwah. Ya. Di dalam sholat ini ada dakwah. Azan itu adalah dakwah yang sempurna. Jadi kalau kita menjalankan sholat ini saudara-saudara, kita sudah mengamalkan agama sempurna. Dalam sholat ini ada zikir. Karena dalam sholat ini zikir. Dalam sholat ini ada doa. Di dalam sholat ini saudara-saudara ada puasa. Dalam sholat ini ada zakat. Kenapa dikatakan puasa? Karena kita tidak boleh makan dalam sholat. Tidak boleh makan dalam sholat. Ya. Kalau kita dikatakan juga zakat. Zakat dalam sholat ini saudara-saudara ada. Kenapa? Karena kita meninggalkan pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu zakatnya. Ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan daripada perniagaan dan jual beli hanya mengingati Allah. Jadi kalau kita mendahulukan Allah, kita meninggalkan jual beli, itu berarti kita telah mewakafkan, kita telah menzakatkan diri kita ini untuk Allah. Kemudian di dalam sholat ini saudara-saudara ada haji. Kenapa? Karena kita menghadap kiblat, Baitullah, haji. Ya, tidak boleh kita menghadap yang lain. Di dalam sholat ini saudara-saudara, ya kan, ada selawat. Tanpa ada selawat, maka sholat kita tidak diterima. Kemudian dalam sholat ini, ya, ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadat. Udah lengkap. Ada Al-Qur'an. Nah, ada silaturahmi, taat kepada pemimpin. Masya Allah. Jadi kalau kita menjalankan sholat ini saudara-saudara, kita sudah mengamalkan agama. Jadi agama yang nampaknya sepele, tetapi didapat dilakukan di dalam sholat. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita melakukan sholat saudara-saudara, maka kita sudah mengamalkan agama dan kehidupan kita, ya, sudah mencakup keseluruhan. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita melihat, ya kan, orang yang sudah bolak-balik ke masjid ini saudara-saudara, ya, ini sudah membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di rumah. Maka itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan membanggakan kepada orang yang sholat. Banggakan orang yang sholat, ya. Walaupun orang lain itu lemah dalam ibadahnya, dalam apanya dan sebagainya, tapi dia sudah sholat, sudah mencakup keseluruhan. Maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Yang lain boleh ditinggalkan. Zikir boleh ditinggalkan, puasa boleh ditinggalkan, haji boleh ditinggalkan, zakat boleh ditinggalkan. Boleh tinggalkan semuanya. Tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Walaupun kita dalam keadaan sakit, sholat tetap kita jalankan. Walaupun dalam keadaan kita nak mati, sholat tidak boleh tinggalkan. Bahkan mati sendiri mesti disolatkan. Ya. Maka dari itu saudara-saudara, apabila orang melakukan sholat, maka dia sudah mengamalkan agama secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saudara-saudara, hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat ini bukan sembarangan hadiah.
hadiah ini ya dikhususkan kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya saudara-saudara 50 waktu ringankan menjadi 5 waktu. Ya. Kalau seandainya saudara-saudara ya kita sholat saja ini, nusratullah sudah datang pada kita. Gak perlu kita kerja, Allah akan berikan seperti mana Bani Israel. Allah SWT berikan kepada Nabi Musa manna wa salwa, makanan dari langit. Nusratullah datang kepada kita. Gak perlu kita kerja. Dan kalau seandainya musuh-musuh Allah SWT yang akan menghancurkan kita, kalau kita sholat tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, ya kan, Allah yang menghancurkan mereka. Seperti mana dulu ya tentara Abraha ingin menghancurkan orang-orang Mekah ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Mekah karena Mekah ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hancurkan tentara Abraha tanpa kita ini harus memerangi orang kafir, tanpa kita menghancurkan orang kafir. Dalam dakwah sholat ini saudara-saudara, tanpa kita perang orang kafir berduyun-duyun masuk Islam, nggak perlu kita dengan senjata melawan orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir itu sendiri perlu kita selamatkan. Kenapa saudara-saudara? Ya, orang kafir tidak tertarik pada Islam karena orang-orang Islam sendiri tidak mengamalkan sholat berjamaah. Ya, jadi kalau orang Islam sendiri mengamalkan sholat berjamaah 5 waktu saja ini, tanpa distaskil orang-orang kafir berduyun-duyun masuk Islam, tanpa distaskil, tanpa perang, tanpa apa-apa. Hanya sekarang ini ya, orang Islam belum